Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rodoto Nafisah dari S1 tingkat 3A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Jadi definisi dari kinerja dulu pertama ya. Kinerja itu penampilan hasil kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas, baik itu secara individu atau perorangan dan kelompok. Selain itu, kalau penilaian kinerja itu suatu alat ukur yang dipercaya oleh manajer perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitasnya. Lalu prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, evaluasi pekerja. Itu standar pelaksanaan kerjanya. Yang kedua, sampel tingkah laku perawat. Itu representatifnya. Yang ketiga, salinan deskripsi kerja, standar pelaksanaan kerja, bentuk evaluasi. Itu untuk meninjau ulang sebelum pertemuan evaluasi sehingga perawat dan supervisor dapat mendiskusikan evaluasi dari kerangka kerja tersebut. Lalu yang keempat, penilaian kinerja perawat. Itu dimana pelaksanaannya sudah memuaskan atau belum, apa ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Lalu yang kelima, manajer sebaiknya menjelaskan area yang diprioritaskan. Yang keenam, pertemuan evaluasi itu dilakukan oleh perawat dan manajer pada waktu dan area yang cocok. Yang ketujuh, laporan evaluasi itu disusun oleh manajer dengan terencana supaya perawat tidak tahu hasil kinerjanya itu sedang dievaluasi. Lalu manfaatnya itu dari penilaian kualitas pelayanan tadi itu meningkatkan prestasi kerja. Yang kedua, mendorong peningkatan sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, merangsang niat perkembangan pribadi. Yang keempat, membantu rumah sakit untuk menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang tepat guna. Yang kelima, menyediakan alat sarana untuk membandingkan prestasi kerja. Yang terakhir, mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Proses kegiatan penilaian kinerja. Yang pertama, merumuskan tanggung jawab dan tugas apa yang dicapai oleh staf keperawatan. Yang kedua, menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai oleh karyawan untuk kurun waktu tertentu dengan penempatan standar prestasi dan tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan monitoring, koreksi, pemberian kesempatan serta bantuan yang diperlakukan oleh stafnya. Yang keempat, menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan prestasi yang telah dicapai sebelumnya dan standar tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang terakhir, memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang telah dinilai. Alat ukurnya: satu, efektif, dirancang untuk mengurangi biaya, meningkatkan objektivitas yaitu kemampuan untuk mengalihkan diri sendiri secara emosional dari suatu keadaan untuk mempertimbangkan fakta tanpa ada penyimpangan oleh perasaan pribadi. Lalu menjamin keabsahan dan ketahanan. Jenis alat evaluasi pelaksanaan kerja perawat. Yang pertama, laporan bebas. Jadi manajer atau pemimpin itu diminta memberikan komentar kepada bawahannya dalam jangka waktu tertentu, karena tidak ada petunjuk yang harus dievaluasi, jadi penilaian cenderung tidak sah. Lalu objektif karena penilaiannya berfokus pada salah satu masalah, satu aspek saja.
Yang kedua, checklist pelaksanaan kerja. Itu checklist terdiri dari daftar kriteria pelaksanaan kerja untuk tugas yang paling penting dalam deskripsi kerja karyawan. Lalu lampiran formulir di mana nilai dapat menyatakan apakah bawahannya dapat memperlihatkan tingkah laku yang diinginkan atau tidak. Lalu standar instrumen penilaian kerja perawat. Menurut standar praktik keperawatan oleh PPNI 2000 yang mengacu dalam tahapan proses keperawatan meliputi 1. Pengkajian, 2. Diagnosa keperawatan, 3. Perencanaan, 4. Implementasi, yang terakhir evaluasi. Lalu yang pertama standar 1 pengkajian keperawatan, itu kriteria pengkajiannya itu pengumpulan data. Yang pertama yang dilakukan cenderung anamnese, observasi, pemeriksaan fisik, head to toe, lalu bisa dari sumber data dari klien, keluarga atau orang yang terkait, tim kesehatan, rekam medis, dan catatan lain. Lalu yang ketiga, catatan yang dikumpulkan difokuskan untuk mengidentifikasi status klien, status kesehatan klien dari masa lalu, terus saat ini, lalu status biopsikososial spiritualnya, respon terhadap terapi, harapan terhadap tingkah kesehatan yang optimal, resiko tinggi masalah. Lalu yang kedua, standar diagnosa keperawatan. Itu kriteria prosesnya, proses diagnosa terdiri dari analisa, interpretasi data, identifikasi masalah klien, dan perumusan diagnosa. Itu diagnosa keperawatan terdiri dari masalah, penyebab, tanda gejala, dan terdiri dari masalah dan penyebab. Bekerja sama dengan klien dan petugas kesehatan lain untuk memvalidasi diagnosa keperawatan. Terakhir, melakukan pengkajian ulang dan merevisi diagnosa berdasarkan data terbaru. Yang ketiga, perencanaan keperawatan. Itu kriterianya meliputi perencanaan terdiri dari penetapan prioritas masalah, tujuan, rencana, tindakan keperawatan. Lalu bekerja sama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan. Lalu perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien. Lalu dokumentasi rencana keperawatan. Standar 4, implementasi. Kriteria proses meliputi bekerja sama dengan klien, BHSP, lalu kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat seperti analgetik, antipiretik, lalu melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kesehatan klien seperti tirah baring, lalu relaksasi, alihkan perhatian pasien dengan menonton TV atau dan lain-lain yang disukai oleh pasien. Lalu memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai konsep, keterampilan asuhan diri, serta membantu klien memodifikasi lingkungan yang digunakan, dan mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan respon klien. Standar 5, evaluasi keperawatan. Itu kriterianya menyusun perencanaan evaluasi hasil dari intervensi secara komprehensif, tepat waktu, dan terus-menerus, menggunakan data dasar dan respon klien dalam mengukur perkembangan ke arah pencapaian tujuan, memvalidasi dan menganalisis data baru dengan teman sejawat, bekerjasama dengan klien keluarga untuk memodifikasi perencanaan. Lalu masalah dalam penilaian pelaksanaan kerja. Satu, pengaruh whole fact adalah tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja bawahnya terlalu tinggi karena salah satu alasan. Misalnya, pegawai yang dekat dengan penilai atau keluarga dekat akan mendapat nilai tinggi, sedangkan sebaliknya pegawai yang sering menyatakan pendapat yang tidak sesuai akan mendapat nilai yang rendah. Lalu pengaruh Horn, yaitu cenderung untuk menilai pegawai lebih rendah dari pelaksana kerja yang sebenarnya karena alasan tertentu. Misal, seorang pegawai cenderung menerima penilaian lebih rendah dari yang semestinya telah dilakukan,
telah melakukan kesalahan terhadap perawatan pasien atau supervisi pegawai, padahal di sepanjang tahun sebelumnya ia memiliki tingkat pelaksanaan kerja di atas rata-rata. Lalu audit keperawatan. Audit adalah pemeriksaan berbagai data. Macam-macam audit, ada audit mutu, personalia. Lalu audit pertama, audit mutu, itu suatu inspeksi terhadap ketaatan organisasi untuk mendapatkan standar mutu. Tujuannya menjamin bahwa prosedur quality control berada pada tepatnya dan tindak lanjuti berdasarkan suatu daftar angka prosedur mutu yang vital untuk efektif seluruh mutu produk. Lalu indikatornya input, proses, outcome, dan